Assalamualaikum pagi Ibu. Waalaikumsalam, masuk Neng. Ya. Mangga Neng, duduk dulu. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Neng dari kelas berapa? Dari kelas 8C. 8C, oke. Oh ya Neng, bukannya sekarang lagi jam pelajaran? Iya Ibu, tapi udah tadi pelajaran IPS. Udah ada guru piket buat ngasih tugas. Udah dikerjakan tugasnya? Udah. Alhamdulillah kok tugasnya dikerjakan. Maksud Neng kedatangan Neng ke sini ada yang bisa Ibu bantu? Bisa Bu. Ya, untuk apa kalau itu? Untuk curhat, aku sering dibandingin sama kakak. Baik. Tapi kita sebelum mulai konselingnya, di sini Neng ada yang perlu diisi, yaitu lembar persetujuan konseling. Iya. Nah, sebelum kita mulai melaksanakan konselingnya, silakan Neng baca dulu lembar persetujuan konseling individunya ya. Oke. Nah, Neng baca, kemudian Neng isi nih di sini identitas diri Neng, ya. Terus Neng tanda tangan, ya. Silakan. Identitasnya sudah diisi? Udah. Oke. Oh ya, nanti di sini kan ada tanda tangan orang tua nih. Nanti lembar ini Neng bawa pulang untuk ditandatangani orang tua ya. Tapi nanti kita simpan dulu, nanti ketika Neng selesai konseling individu, Neng bawa ya untuk ditandatangani orang tua. Oke. Baik. Ibu senang kita bisa bertemu hari ini. Ibu juga mengucapkan terima kasih karena Neng udah datang ke ruang BK dan mempercayai Ibu untuk melaksanakan konseling ya, untuk membantu permasalahan yang Neng alami. Iya. Sebelum kita mulai konselingnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan konseling kita berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Ya, berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya Neng udah pernah ikut konseling individu belum? Belum. Berarti ini baru pertama kalinya Neng ikut konseling individu? Iya, pertama. Baik. Karena Neng belum pernah ikut konseling individu, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya mengenai kegiatan konseling individu yang akan kita lakukan. Jadi, konseling individu adalah suatu upaya pemberian bantuan untuk membantu masalah yang dialami oleh konseli secara tatap muka. Tujuan dari konseling individu ini untuk membantu konseli mengenali dirinya, mengenali masalahnya, dan juga membantu permasalahan yang dialami. Di sini Ibu berperan sebagai konselor, yaitu orang yang memberikan bantuan dalam penyelesaian masalah, dan di sini Neng sebagai konseli, sebagai individu yang sedang bermasalah dan nanti yang akan dibantu dalam penyelesaian masalahnya. Nah, dalam konseling individu ini ada beberapa asas yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi segenap data atau keterangan yang Neng ungkapkan sama Ibu akan Ibu jaga kerahasiaannya. Tidak akan Ibu sebarluaskan kepada siapapun kecuali jika diperlukan dalam mencari solusi yang tepat. Itu pun atas izin Neng. Ya. Kemudian ada asas kesukarelaan. Nah, Neng datang ke sini itu ke ruang BK untuk konseling dengan Ibu itu apakah sukarela, keinginan sendiri, atau ada yang nyuruh untuk datang ke BK? Keinginan sendiri karena sering mendam perasaan aku sendiri. Oh iya. Sudah berapa lama dipendamnya? Udah lama sih. Sudah lama. Baik, nanti Neng ungkapkan di sini ya. Iya. Kemudian ada asas keterbukaan. Nah, tadi karena Neng kelihatannya ada beberapa masalah nih yang mau diungkapkan sama Ibu. Ya, silakan nanti Neng ungkapkan secara terbuka kepada Ibu. Ya, jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ragu karena tadi kan konseling individu ini bersifat rahasia. Ya, kemudian ada asas kekinian. Jadi masalah yang akan kita bahas hari ini adalah masalah yang benar-benar sedang Neng alami saat ini. Ya, gimana Neng udah paham? Paham.
Paham, alhamdulillah. Selain itu yang perlu kita sepakati mengenai durasi waktu pelaksanaan konseling. Karena mohon maaf, yang sebelumnya belum janjian dengan Ibu, ya Iya. kebetulan sekarang juga masih dalam jam pelajaran. Gimana kalau kita sepakati durasi waktunya? Neng Boleh. berkenan? Berkenan. Berkenan. Gimana kalau kita sepakati durasi waktunya 30 menit? Apakah cukup? Cukup. Cukup. Baik, karena kita sudah sepakati durasi waktunya, apakah bisa kita mulai kegiatan konseling individunya? Bisa. Bisa. Baik, langsung kita mulai saja ya. Iya. Apa yang bisa kita bicarakan hari ini? Aku mau cerita soal aku sering dibandingin sama ibu aku. Dibandinginnya karena kakak aku sering berprestasi, sering ranking 3, terus sering aktif di organisasi, sering berbaur sama masyarakat, gitu. Baik, Ibu senang nih yang mau terbuka dan berbagi cerita sama Ibu. Itu pasti menyakitkan ya ketika kita dibanding-bandingkan, biarpun dengan kakak sendiri ya. Nah, tadi yang suka membandingkan itu Ibu. Kalau untuk ayah bagaimana? Ayah jarang. Jarang ya. Apakah ayah ketika ibu membandingkan, apakah ayah pernah membela atau gimana? Kadang-kadang kalau membela. Kadang-kadang membela, berarti sering membandingkan ibu ya. Neng anak keberapa? Anak kedua. Anak kedua dari? Dua bersaudara. Dari dua bersaudara, berarti yang sering dibandingkan dengan kakak Neng yang pertama ya, satu-satunya. Iya. Iya. Nah, tadi Neng udah cerita sama ibu mengenai Neng itu dibanding-bandingkan dengan kakak. Kapan pertama kali Neng merasa nggak nyaman karena perlakuan ibu tadi yang suka membanding-bandingkan Neng? Pas kelas 7. Kelas 7, berarti semenjak masuk SMP saja? Iya. Kalau pas SD gimana? SD juga sering. Oh, SD juga sering. Berarti dari SD kelas berapa kira-kira? Dari SD kelas 3 kayaknya. SD kelas 3? Iya. Apa yang ibu katakan? Ya, katanya, kamu jarang sering bergaul, terus gak pernah berprestasi, kurangnya aktivitas, di kamar terus, kayak gitu. Ya, nah tadi ketika ibu membanding-bandingkan ya, dari ibu tadi membanding-bandingkan, apa Neng pernah jadi menjaga jarak sama kakak gitu? Iya, sering emosi ke kakak. Sering emosi ke kakak. Padahal kakak tahu nggak kalau Neng suka dibanding-bandingkan? Nggak tahu. Ya, oke. Mari kita coba pahami pikiran dan perasaan Neng bersama ya. Tadi Neng cerita ya, peristiwa yang bikin Neng sedih yaitu dibanding-bandingkan sama orang tua, dan itu sudah terjadi lama ya, semenjak SD kelas 3. Nah, dari peristiwa tersebut, pikiran negatif apa yang muncul dalam pikiran Neng? Pikiran aku ya, ibu gak sayang sama aku, jadi malas belajar, sering menyakiti diri sendiri. Menyakiti diri sendiri? Iya. Seperti apa menyakiti diri sendirinya? Menyakiti diri sendirinya seperti menyayat tangan. Menyayat tangan? Pakai apa nih? Pakai silet. Pakai silet? Terus? Sudah? Iya. Baik, kita bahas satu persatu ya. Tadi Neng sudah ungkapkan ya mengenai pikiran-pikiran negatif yang ada dalam diri Neng. Nah, tadi juga karena adanya pikiran negatif tersebut, dampaknya Neng jadi suka menyakiti diri sendiri, yaitu menyayat tangan. Apakah ada hal lain? Ada. Apa? Seperti mukul tembok. Mukul tembok. Nah, oke, kita bahas satu persatu ya. Kalau tadi kalau misalnya perasaan ini gimana? Itu kan tadi lebih ke perlakuan ya, perilaku. Kalau perasaannya? Perasaan sedih, emosi kalau sedang ditanya sama orang tua. Oh iya, ya emosinya mah karena tadi ya, karena saking emosinya Neng jadi suka menyakiti diri sendiri karena tidak ada yang menjadi tempat berbagi untuk Neng. Komunikasi Neng dengan keluarga seperti apa? Jarang. Kedekatannya? Nggak dekat. Berarti kalau di rumah itu diem-diem aja Pak? Nggak pernah ngobrol? Nggak pernah. Jadi kalau datang ke rumah masing-masing. Baik, kita coba
bahas satu persatu ya pikiran-pikiran negatif yang ada dalam diri Neng. Yang pertama, Neng merasa orang tua nggak sayang sama Neng. Iya. Apakah itu benar ketika orang tua membanding-bandingkan Neng? Apa benar orang tua itu nggak sayang sama anaknya? Enggak sih. Enggak. Nah, coba kita lihat lagi. Selama ini kebutuhannya siapa yang mencukupi? Orang tua. Neng jajan dari siapa? Orang tua. Ketika Neng sakit, yang merawat? Orang tua. Orang tua. Nah, berarti tandanya orang tua itu Sayang. Sayang, ya. Nah, mungkin pikiran yang orang tua nggak sayang itu mungkin hanya kesimpulan yang didapat dari perkataan orang tua tadi ya, yang membanding-bandingkan Neng. Nah, kemudian apakah orang tua pernah menunjukkan kasih sayangnya dengan cara lain? Enggak sih. Enggak, misalnya Neng, pernah nggak orang tua muji gitu, memuji Neng, mengapresiasi? Enggak pernah. Enggak pernah? Iya. Neng pernah punya prestasi apa selama sekolah? Punya prestasi semenjak kelas 7 gara-gara aku udah frustasi pengen nunjukin. Maksudnya prestasi bukan frustasi, maaf, prestasi. Iya, udah frustasi. Prestasi di sekolah. Iya, udah frustasi karena sering dibandingin. Jadi waktu kelas 7 aku sering belajar mandiri, searching di media sosial, ikut ekskul, ikut organisasi. Jadi mau nunjukin ke orang tua gitu. Oh, itu yang udah usaha Neng lakukan ya. Nah, di sini Ibu tanya kelebihannya apa? Kelebihan aku itu sering organisasi, baris berbaris, bola. Berarti ya? Iya. Terus sama sering nulis. Suka menulis? Iya. Menulis apa, Neng? Nulis imajinasi. Imajinasi, cerita gitu ya. Kalau misalnya kelebihan kakak? Kelebihan kakak bisa gitar, basket, nyanyi, terus bisa matematika, sering ikut olimpiade matematika. Nah, artinya kan Neng sama kakak itu punya kelebihannya masing-masing ya, yang tidak sama ya, kalian punya kelebihannya masing-masing. Nah, mungkin tadi ketika orang tua membandingkan itu, mungkin orang tua tidak tahu kalau misalnya ketika mereka membandingkan itu akan menyakiti Neng. Ya, bisa jadi. Nah, kemudian yang kedua tadi Neng merasa malas belajar. Nah, coba kita lihat bersama. Apakah ketika Neng malas belajar itu bisa bikin nantinya orang tua bangga? Enggak ya. Justru dengan malas belajar, Neng itu tidak akan bisa membuktikan ya bahwa Neng itu lebih baik dari kakak ya. Jadi Neng itu harus lebih semangat untuk belajar ya. Neng harus buktikan bahwa Neng itu bisa berprestasi minimal seperti kakak. Syukur-syukur Neng bisa melebihi kakak ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang bikin ibu merasa aduh Neng suka menyakiti diri sendiri ya. Iya. Itu kan dengan apalagi dengan nyayat-nyayat tangan pakai pisau. Nah, Neng tahu nggak kalau misalnya di sini apalagi ada urat nadi? Tahu. Gimana kalau misalnya ketika Neng menyayat tangan pakai pisau kena urat nadinya? Tahu. Nah, itu kan fatal ya, bisa menyebabkan kematian ya. Apa dengan Neng menyayat tangannya pakai silet itu bisa menyelesaikan masalah? Bisa, tapi kebesokannya kalau lagi emosi kayak gitu lagi. Ya, artinya kan itu hanya ketenangan sesaat ya. Justru nantinya ketika Neng terus-terusan jadi kebiasaan ya, atau ketika ada masalah, ketika lagi emosi Neng malah terus-terusan nyakiti diri sendiri dengan menggunakan silet, menyayat tangan. Nah, tadi apakah ada cara lain nih yang lebih positif untuk meluapkan emosi? Bisa kayak curhat ke teman, curhat ke guru BK, terus menyenangi diri sendiri seperti latihan baris berbaris, ikut organisasi, sama ikut latihan sepak bola. Nah, itu benar sekali ya. Nah, tadi kita sudah membahas pikiran-pikiran negatif yang ada dalam diri Neng.
kita coba mindset atau pikiran negatifnya menjadi pikiran yang lebih positif dan yang lebih sehat ya. Kita coba bersama ya. Iya. Yang pertama tadi Neng merasa orang tua nggak sayang. Coba kita rubah kalimatnya menjadi kalimat yang lebih positif. Apa kira-kira? Nggak tahu. Nah, tadi yang Ibu bilang. Nah, mungkin orang tua itu membandingkan Neng itu dengan kakak bukan berarti nggak sayang ya, Iya. karena mereka belum tahu kalau omongan itu menyakiti hati Neng ya. Tapi biarpun orang tua membandingkan, Neng harus bisa bangkit, harus bisa semangat. Oh, bahwa saya itu bisa loh lebih dari kakak. Ya, minimal sama dengan kakak, justru syukur-syukur bisa lebih dari kakak. Kemudian yang kedua, Neng itu punya kelebihan. Ya, Neng juga punya kelebihan tersendiri, kakak juga punya kelebihan tersendiri. Nah, kemudian kelebihan itu kan bisa dikembangkan, ya, menjadi sebuah prestasi, ya, yang justru nanti akan membanggakan orang tua. Yang ketiga, nah, dengan menyayat atau menyakiti diri sendiri itu bukanlah solusi yang terbaik. Ya, Neng bisa melakukan hal-hal yang positif ya ketika emosi itu datang. Ya, coba Neng ulangi pikiran positif. Ya. Seperti lebih bangkit lagi kalau lebih dibandingin, padahal bisa lebih dari kakak. Karena aku sama kakakku punya kelebihan masing-masing. Terus yang kedua, aku harus lebih giat lagi, harus lebih rajin lagi. Terus yang ketiga, aku harus lebih menyayangi diri sendiri, harus bisa belajar meluangkan emosi buat lebih tenang, meluapkan ya, ke hal-hal yang positif. Nah, tadi Neng sudah bisa merubah pikiran-pikiran yang negatif menjadi pikiran yang positif. Itu sangat bagus, Neng ya. Kemudian selanjutnya tadi kan Neng sudah mendapat nih pikiran-pikiran yang positif. Perasaan apa yang Neng rasakan sekarang ketika Neng tadi sudah bisa merubah mindset negatif menjadi mindset yang lebih positif? Sekarang alhamdulillah lebih lega, lebih bisa menjadi diri sendiri, buat berani bilang ke orang lain bahwa aku itu lagi gak nyaman sama diri sendiri karena sering dibandingin sama orang tua. Nah, itu perasaan yang bagus ya, yang positif. Kemudian langkah apa nih yang selanjutnya akan Neng lakukan ya minggu-minggu ini untuk perubahan-perubahan yang positif ke depannya? Langkah apa yang akan Neng lakukan? Ya, paling aku lebih menyibukkan diri sendiri. Dengan ikut organisasi, belajar, terus ikut PBB maupun ada lomba mau apa, aku yang penting ikut. Nah, ketika misalnya nih orang tua membandingkan lagi Neng dengan kakak, apa yang akan Neng lakukan? Langkah apa yang akan Neng lakukan? Ya, aku harus lebih bangkit. Aku harus bisa berbicara ke orang tua bahwa aku bisa lebih dari kakak. Bagus sekali ya. Neng sudah bisa menyampaikan, maksudnya cara menyampaikannya dengan menggunakan kata-kata yang sopan ya tentunya ya. Iya. Jangan menyinggung perasaan orang tua. Bisa? Enggak. Belum. Neng mau belajar? Mau. Oke. Kalau begitu, Ibu akan mengajarkan Neng ya. Maksudnya kita akan melakukan latihan asertif bersama-sama ya, untuk Neng lebih bisa mengungkapkan mengenai ketidaknyamanan Neng terhadap perlakuan orang tua yang suka membanding-bandingkan. Iya. Nah, sini nanti Neng ini lanjutkan apa yang Ibu tulis ya. Oke. Silakan Neng. Nah, nanti di sini Neng tulis ya, saya merasa apa? Tulis perasaan yang Neng alami ketika apa? Ya. Karena apa? Ya. Saya ingin, yang Neng harapkan itu apa ke depannya pada Ibu?
Ya, sok mangga ditulis. Oke, Ibu. Oke, Ibu, udah selesai. Oh, sudah selesai. Silakan Neng bisa bacakan hasilnya. Oke. Ibu, aku merasa sedih ketika Ibu sering membandingkan aku dengan kakak. Karena aku merasa Ibu gak sayang sama aku. Aku ingin Ibu juga melihat kelebihan dan usaha aku sendiri yang lebih dari kakak aku. Nah, ini yang akan Neng sampaikan ya sama Ibu nanti. Mau kita coba praktekkan? Nah, jadi di sini ceritanya Ibu sebagai ibunya Neng ya, di rumah ya. Nanti Neng ucapkan ini seolah-olah Ibu adalah ibunya Neng. Iya. Silahkan. Oke. Ibu, Iya, Neng. aku merasa sedih Kenapa? ketika Ibu sering membandingkan aku dengan kakak. Karena aku merasa Ibu gak sayang sama aku. Aku ingin Ibu juga melihat kelebihan dan usaha aku yang bisa lebih dari kakak. Iya. Nah, bagaimana setelah Neng tadi mengungkapkan ya perasaannya kepada Ibu, apa yang Neng rasakan? Lebih lega. Lebih lega. Jadi Neng sudah tahu ya apa yang harus Neng ungkapkan kepada Ibu. Iya. Nah, kapan Neng akan coba ini? Ya, kemungkinan diberi waktu dulu besoknya sih. Besok. Baik, nanti Ibu akan pantau ya. Nah, ini tugas buat Neng nih nanti. Ya. Neng, tugasnya yang pertama Neng coba ungkapkan ketidaknyamanan Neng kepada Ibu ya tadi mengenai dibanding-bandingkan dengan kakak. Kemudian Neng lihat bagaimana respon Ibu ya ketika Neng mengungkapkan ini. Ya, baik. Neng paham? Paham. Ini nanti mau dibawa sama Neng ke rumah atau gimana buat latihan? Boleh, mau dibawa? Bawa. Oke, kita simpan di sini ya. Nanti sekalian sama tadi ya lembar Iya. Baik. Nah, Neng, kita sudah sampai di bagian akhir sesi konseling karena tadi kita sudah sepakati bersama durasi waktunya yaitu 30 menit ya. Karena ini sudah mau 30 menit dan ini juga masih jam pelajaran. Jadi nanti kita akhiri ya. Sebelumnya tadi kan kita sudah banyak nih membahas bagaimana cara Neng meresponnya perkataan-perkataan Ibu ya yang suka membanding-bandingkan Neng dengan kakak. Nah, Neng juga sudah bisa merubah pikiran yang negatif menjadi pikiran yang lebih positif dan yang lebih sehat. Ya, bahwa sebetulnya Ibu itu bukan yang gak sayang sama Neng karena Ibu membandingkan Neng dengan kakak. Ya, justru malah mungkin ketika Ibu membandingkan itu, Ibu belum tahu kalau itu menyakiti Neng. Makanya tadi Neng coba ungkapkan kepada Ibu apa yang Neng rasakan ketika dibandingkan. Ya. Kemudian juga Ibu akan melihat ya perubahan-perubahan Neng ke depannya. Ya. Neng harus lebih semangat sekolah ya. Dibandingkan itu bukan alasan Neng itu membuat
down. Jangan sampai Neng dibandingkan itu membuat Neng down. Justru harus lebih bangkit, lebih semangat lagi. Bahwa buktikan kepada orang tua bahwa Neng itu bisa lebih baik dari kakak. Ya, sebetulnya ketika orang tua berbicara seperti itu, justru malah sayang. Orang tua itu ingin Neng itu lebih baik. Ya, Neng itu jadi orang yang sukses. Karena mungkin ketika Neng itu tadi berhasil, ya misalnya ibu kan pengen Neng itu berprestasi, ya bisa masuk 3 besar, ya. Iya. Mungkin dengan ketika Neng masuk 3 besar itu, ke depannya untuk masa depan Neng itu akan lebih baik. Neng bisa jadi orang yang sukses. Nah itu mungkin yang dipikirkan orang tua. Nah kemudian, Neng lebih ketika emosi itu muncul, ya Neng itu lebih meluapkan ke hal-hal yang positif, ya. Tidak menyakiti diri sendiri lagi dengan menyayat-nyayat tangan, ya. Nah, setelah kita membicarakan masalahnya, apa yang bisa Neng simpulkan? Ya karena aku lebih ke juga lebih bisa menjadi diri sendiri. Terus ya udah. Oh itu baik. Neng tadi merasa lebih lega ya karena sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Neng. Nah, Ibu pengen tahu kesan-kesan Neng selama kegiatan konseling individu, kesannya? Kesannya seru, terus bisa menenangkan aku. Terus pesannya semoga ibu sehat-sehat supaya bisa buat murid-murid lain juga buat bisa konseling juga. Amin. Terima kasih atas doanya. Oh ya, Neng, apakah sesi konseling kita hari ini cukup atau Neng merasa pengen ada konseling lanjutan dengan Ibu? Merasa cukup, tapi insya Allah aku ada konseling lagi sama Ibu. Oke, nanti ketika Neng butuh dukungan Ibu lagi, ya, butuh konseling dengan Ibu lagi, silakan. Ruang BK selalu terbuka untuk Neng. Oke. Neng atau bisa janjian dengan Ibu dulu. Ibu misalnya saya mau konseling, silahkan bisa janjian Ibu di WA ya. Iya. Nah, kemudian sebelum kita akhiri ada lembar evaluasi konseling individu. Ini nanti ada yang perlu Neng isi. Silahkan diisi. Tanggal berapa sekarang? 17. Silahkan Neng checklist. Oke. Udah. Tanda tangan di sini. Oh, oke. Namanya di sini. Tuliskan tanggal hari ini. Oke, udah. Baik. Nah, ini sudah mengisi lembar evaluasi hasil konseling individu. Baik, Ibu mengucapkan terima kasih sama Neng karena Neng sudah datang ke ruang BK mempercayakan Ibu untuk membantu menyelesaikan masalah Neng. Iya. Ya, terima kasih sudah percaya sama Ibu ya. Oke, sama-sama. Oke, oh ya sebelumnya kita tutup konseling ini dengan berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Nah ini tadi silakan yang bawa ke rumah ya. Ya. Jadi ini hasil apa namanya
lembar asertif yang tadi Neng mau sampaikan sama Ibu, nanti silakan Neng latihan di rumah ya. Iya. Boleh. Nanti Ibu lihat perubahannya ya, tugasnya. Nah, ini tadi surat yang harus ditandatangani orang tua, lembar persetujuan konselingnya. Nanti Neng jangan lupa tanda tanganin Ibu ya. Nah, kita tutup sesi konseling kita ini. Silakan Neng kembali ke kelas. Iya. Selamat belajar kembali. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Iya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ibu senang kita bisa bertemu dan berkonseling hari ini. Iya Ibu. Ya, duluan Ibu. Ya. Assalamualaikum. Salam, hati-hati ya Neng ya.